Selamat malam. Ibadah keluarga malam ini ditayangkan dari kediaman keluarga Darmanto dari sektor pelayanan 3. Pelayan firman adalah Pendeta Yorinawa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Semarang. Dan kiranya firman yang tertabur menjadi berkat dalam rumah tangga dan keluarga kita sekalian. Kami mengucapkan selamat beribadah. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita. Saya undang Bapak saudara untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kinu Jemaat nomor 3 baitnya yang kedua. Kinu Jemaat nomor 3 baitnya yang kedua. Lautan kasih dan restu yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milikmu agar kami menyayangi meneladani kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kebersamaan dengan keluarga, kami mau beribadah kepadamu. Dan kiranya ibadah ini berkenan di hadirat-Mu. Dan dalam bimbingan Roh Kudus, kami juga menerima terang firman-Mu yang dibacakan, dan kami merenungkannya untuk bertumbuh dalam kasih-Mu. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan tetap berdiri, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 3, ayat 11 sampai ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu
telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita dituntun oleh firman Tuhan yang tertulis sekali lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Dan kita masih ada di dalam semangat hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Dan bagaimana kita menghayati hari pencurahan Roh Kudus dengan pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Dan untuk itu saya mengangkat tema ketidaktahuan. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, saya mengangkat tema untuk malam ini adalah ketidaktahuan. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketidaktahuan di sana diartikan dengan kebodohan. Jadi sekali lagi, ketidaktahuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sana diartikan kebodohan. Kebodohan yang dimaksud di sini adalah kurangnya pengetahuan suatu informasi. Atau ketidaktahuan di sini diartikan tidak menyadari sesuatu atau suatu hal. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, sederhananya yang ingin dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebodohan di sini bukan bicara soal kemampuan intelektual atau tinggi rendah dari IQ seseorang, bukan itu. Tapi kebodohan yang mau diartikan di sini atau ketidaktahuan, kadangkala begini Bapak Ibu, banyak orang atau ada orang yang dikatakan dia buta huruf. Kalau dikatakan buta huruf itu berarti dia tidak bisa baca. Tapi dia tahu kalau lihat uang 500.000, 100.000, 2.000, 20.000, dia tahu semuanya. Katanya dia buta huruf. Tapi jangan bicara kalau soal uang. Saya kasih kamu ya 100.000. Padahal uangnya 5.000. Dia tahu. Loh katanya 100.000. Kok kasih saya 5.000? Ini nggak benar ini. Begitu. Jadi kira-kira kebodohan atau ketidaktahuan dalam pengertian KBBI ini adalah seperti itu. Misalnya lagi anak-anak kita. Anak kita yang pertama dia mungkin pandai dari segi matematika. Wah, kalau soal berhitung anak pertama saya luar biasa. Tapi kalau bicara sejarah, nanti dulu sama dia. Jangan bicara sama dia tentang sejarah. Dia paling tidak terlalu suka dengan sejarah. Jadi dia tidak, kalau bicara sejarah dia tidak begitu tertarik. Berbeda dengan anak yang kedua. Kalau anak yang kedua dia sangat tertarik dengan sejarah, maka bicara sejarah, bicaralah dengan anak nomor 2, bukan dengan anak nomor 1. Jadi anak nomor 1 dapat dikatakan dia bodoh di dalam sejarah, dan anak yang kedua dapat dikatakan dia mungkin bodoh di dalam matematika, tapi dia jago dalam hal sejarah. Jadi inilah yang dimaksud dengan kebodohan atau ketidaktahuan.
Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ketidaktahuan kita kaitkan dengan misalnya bicara tentang hukum, maka ketidaktahuan ini seringkali menjadi sebuah argumentasi yang paling jitu. Iya, jadi sekali lagi, ketidaktahuan adalah argumentasi yang paling jitu dalam dalam kerangka hukum atau dalam konteks peradilan. Ditanya sama hakim, benarkah saudara bla 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 bla? Oh, saya tidak tahu. Selesai persoalan. Karena tidak tahu. Artinya, ketidaktahuan ini seringkali menjadi sebuah argumentasi. Dan sekali lagi itu argumentasi yang jitu karena kalau bicara hukum adalah bicara tentang bukti. Jadi ketidaktahuan terkait dengan bukti. Itu sebabnya banyak orang karena tidak punya bukti, akhirnya ketika ditanya oleh hakim, dia katakan saya tidak tahu karena saya tidak punya bukti. Itu ketidaktahuan. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu dalam bacaan kita, apa sih yang sebenarnya Petrus ingin tampilkan? Atau apa sih yang Petrus ingin pertontonkan kepada banyak orang pada saat itu? Yang saya maksud pertontonkan di sini, saya tidak bermaksud bahwa Petrus itu ingin menunjukkan sesuatu yang lebih daripada yang lain seperti itu. Saya tidak ingin katakan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus adalah bahwa ternyata begitu banyak orang menaruh perhatian dengan apa yang dilakukan oleh Petrus. Jadi Bapak Ibu kalau baca di ayat-ayat sebelumnya, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menyembuhkan seorang yang lumpuh sudah bertahun. Orang lumpuh itu dapat berjalan. Emas dan perak aku tidak tahu. Aku tidak punya, kata Petrus. Tapi si orang lumpuh ini menjadi berjalan. Itulah anugerah Allah kepada si orang yang lumpuh ini. Bapak saudara yang terkasih, sekali lagi bahwa apa yang dilakukan Petrus itu menimbulkan banyak perhatian banyak orang pada saat itu. Dan di tengah ketika orang begitu antusias memberikan perhatian dari apa yang dilakukan oleh Petrus, maka Petrus memanfaatkan situasi pada saat itu. Memanfaatkan situasi dengan dia membuktikan bahwa kuasa atau kemampuan untuk menyembuhkan itu bukan karena dia punya kuasa, bukan karena dia punya ilmu begitu ya, yang bisa menyembuhkan bla bla bla, bukan itu. Tetapi dia katakan bahwa kalau aku bisa menyembuhkan dia, bukan karena kekuatanku, tetapi karena Kristus, karena Yesus yang kamu salibkan itu. Dan pada minggu yang lalu bahwa saya juga katakan bahwa ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil dan ia menyertai, ketika dia naik ke surga bukan berarti bahwa murid-muridnya ditinggal begitu saja. Tapi dia menyertai murid-muridnya dengan roh dan memberi kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan dan sebagainya. Dan sekali lagi hal itu dinyatakan di dalam pelayanan Petrus. Itu sebabnya Petrus beralasan mengatakan bahwa si orang lumpuh yang berjalan itu bukan karena aku memiliki kekuatan tertentu, tapi karena nama Yesus, karena kuasa Yesus yang diberikan kepadanya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Petrus memanfaatkan kesempatan itu yang saya katakan tadi, maka dia menyerukan pertobatan kepada orang banyak yang ada di hadapannya pada saat itu. Bahwa Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama-tama yang ingin dikatakan dari seruan pertobatan Petrus adalah bahwa kalau kita bicara soal ketidaktahuan, karena orang-orang itu dikatakan oleh Petrus sama dengan kamu
yang tidak tahu. Juga pemimpin kamu yang menyalibkan Kristus itu juga tidak tahu. Lalu kita bandingkan dengan seruan pertobatan. Bertobatlah. Bapak Saudara, agaknya bicara tentang keputusan. Jadi Bapak Saudara kalau ambil keputusan, jangan didasari oleh ketidaktahuan. Ini banyak orang ambil keputusan, tapi kalau ditanya apa dasarnya keputusan itu, oh tidak tahu. Loh bagaimana mungkin you ambil keputusan, you tidak tahu dasarnya. Jadi yang pertama-tama bahwa ketika kita berani mengambil satu keputusan, apapun itu keputusan, maka seharusnya kita dasari bukan karena ketidaktahuan. Karena Bapak Saudara, kalau kita mengambil satu keputusan didasari oleh ketidaktahuan, maka akibatnya akan fatal. Kristus adalah satu korban keputusan yang didasari oleh ketidaktahuan. Dia harus menderita, dia harus disalib, bahkan dia bercucuran darah, dihina, dicela dan sebagainya. Itu karena keputusan yang didasari oleh ketidaktahuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, jangan pernah mengambil satu keputusan yang didasari oleh ketidaktahuan. Mengapa? Sekali lagi, setiap keputusan yang kita ambil itu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi seruan pertobatan yang diserukan oleh Petrus itulah salah satu bentuk pertanggungjawaban mereka yang tidak atau mengambil keputusan yang tidak didasari oleh ketidaktahuan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu ketika kita masih bicara tentang seruan bertobat yang diserukan oleh Petrus, bahwa pertobatan itu memerlukan pengetahuan. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, pertobatan itu ternyata membutuhkan pengetahuan. Mengapa? Karena pengetahuan itulah yang membentuk kesadaran atas dampak atau suatu perbuatan. Apakah perbuatan kita bertentangan atau tidak dengan Allah. Jadi pertobatan itu sekali lagi membutuhkan pengetahuan. Dia cocok dengan yang sudah kita katakan tadi, bahwa keputusan harus didasari oleh sesuatu yang kita tahu, bukan sesuatu yang tidak kita tahu. Nah, sesuatu yang kita tahu inilah yang disebut dengan pengetahuan. Kita tahu, gitu loh. Tahu apa? Sadar. Kita tahu dan akhirnya kita sadar. Tahu apa Bapak Saudara? Tahu apakah tindakan kita ini sejalan, seiring dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus cari tahu dulu, apakah keputusan saya ini seiring dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan ketika kita sadar bahwa oh ternyata perbuatan saya salah, oh ternyata perbuatan saya adalah bentuk dari pemberontakan kepada Allah. Setelah sadar seperti itu, barulah melakukan pertobatan. Mengapa sih banyak orang yang susah bertobat? Bapak Ibu, mengapa? Karena dia tidak pernah tahu dan menyadari apa yang dia lakukan. Orang yang tahu dan menyadari perbuatannya itu bertentangan dengan atau tidak seiring dengan tidak sejalan dengan Allah, pasti dia akan melakukan pertobatan. Tapi kalau orang yang tidak mengetahui perbuatannya, perkataannya tidak seiring dengan jalan, ya ngapain bertobat gitu? Orang merasa diri benar, kan begitu.
Hanya orang yang tahu bahwa dirinya salah, dia mau melakukan pertobatan. Kalau orang merasa dirinya benar, dia jauh dari pertobatan. Itu sebabnya dibutuhkan pengetahuan yang saya katakan tadi. Jadi pengetahuan itulah yang membentuk kesadaran dalam diri kita. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertobatan itu juga harus kita lihat sebagai satu jalan atau proses untuk mendapatkan pengampunan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita kembali bicara tentang dua konteks yang berbeda dalam bagaimana kita memahami tentang iman. Paulus katakan, kamu dibenarkan oleh karena imanmu. Tapi Yakobus katakan, imanmu tanpa perbuatan sia-sia. Lalu ada orang katakan, oh itu kontradiktif antara Paulus dengan Yakobus, itu bertentangan. Yang bilang bertentangan siapa? Paulus bicara terhadap orang yang belum percaya. Maka orang yang belum percaya dia akan diselamatkan kalau dia percaya kepada Kristus. Yakobus bicara kepada orang yang sudah percaya. Jadi Bapak Saudara, jangan kira bahwa kita sudah jadi Kristen lalu kita tidak berbuat seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan salah. Jangan salah dengan label bahwa kita adalah orang Kristen lalu aman. Oh, jangan salah Bapak Ibu. Yakobus, sekali lagi saya mengingatkan apa yang dikatakan Yakobus. Imanmu tanpa perbuatanmu sama saja sia-sia. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yakobus itulah yang saya katakan tadi, bahwa untuk sebuah pertobatan kita harus menjalani atau mengalami sebuah proses. Proses itu ya seperti tadi yang saya katakan, dia tahu apa kesalahannya, lalu dia sadar, dan lalu dia memohon pengampunan. Jadi ini merupakan sebuah proses. Dan bukan sekedar proses untuk mendapatkan pengampunan. Nah ini kadang-kadang banyak orang berpikir tentang pertobatan yang penting sudah diampuni. Ini pemahaman yang tidak utuh Bapak Saudara. Tapi pertobatan yang mau dikatakan di sini adalah bahwa proses untuk mendapatkan pengampunan dan hidup di jalan yang benar. Itu. Mengapa harus bertobat? Karena kita berjalan di jalan yang salah. Maka setelah kita diproses dan kita mendapat pengampunan, masa jalan di tempat yang salah lagi? Logikanya kan tidak begitu Bapak Ibu. Logikanya adalah setelah kita dapat pengampunan, kita berjalan di jalan yang baru. Berjalan di jalan yang baru ini adalah berjalan di jalan yang benar, bukan jalan yang lama lagi. Itu yang disebut dengan pertobatan. Jadi pertobatan jangan melulu berhenti pada pengampunan. Tapi pertobatan seiring dengan kita berjalan di jalan yang baru atau di jalan kebenaran. Ya karena itu Tuhan Yesus sendiri juga yang bicara kan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita mau beriringan dengan Kristus, maka berjalan di jalan yang benar. Kalau kita mau melepaskan tangan kita dari Kristus, ya monggo Bapak Ibu. Tapi kalau mau berjalan bersama Kristus, ya berjalan di jalan yang benar. Itu. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada akhirnya, Petrus mau bilang bahwa orang yang bertobat itu akan memperoleh kelegaan atau kebebasan dari dari perasaan bersalah. Coba kalau Bapak Ibu masih punya kesalahan lalu disimpan saja. Misalnya terhadap siapalah sesama kita atau dalam rumah tangga kita. Kita simpan saja dalam hati, kita bisa bebas enggak? Mungkin mau ketemu juga ogah, kalau orang Jakarta bilang.
Mau ketemu aja ogah. Nanti dulu lah gitu. Karena kita masih terikat. Tapi ketika itu sudah kita keluarkan dan kita mohon pengampunan, maka kita pun dibebaskan dari perasaan bersalah atau dari perasaan menyakiti orang lain. Kita dibebaskan ketika kita menyadari dan kita bertobat. Artinya mau meninggalkan apa yang perbuatan kita yang sudah kita lalui. Lalu Bapak Saudara, ada satu persoalan yang sesungguhnya yang ada juga dalam kehidupan kita sebagai Kristiani dalam hal ini. Kalau kita bicara tadi soal ketidaktahuan, ada persoalan dan ini sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Apa itu Bapak Ibu? Persoalan yang sesungguhnya adalah tidak mau tahu. Kita kan bicara tentang ketidaktahuan. Coba saya tanya dengan Bapak Ibu. Kalau bicara Tuhan Yesus, siapa yang tidak tahu Tuhan Yesus? Bapak Ibu kan sudah orang Kristen, disebut Kristiani. Pasti tahu dong tentang Kristus. Tahu kan? Tapi mengapa kok rasa-rasanya kita tidak hidup baru? Jujur Bapak Ibu, kok rasa-rasanya kita tidak pernah ya jadi manusia baru? Kita itu ya kemarin begitu, hari ini begini, ya besok begini lagi. Itu kan kehidupan kita. Kalau mau jujur, saya hanya bilang kalau mau jujur itu aja. Ya saya bersyukur kalau ada di antara Bapak Ibu yang memang sudah berubah. Wah itu kalau bisa bukan 2 jempol lagi, saya berikan 4 jempol atau 10 jempol buat Bapak Ibu. Kalau betul-betul memang sudah berubah. Yang ada sama kita adalah bukan soal pertanyaannya tahu atau tidak tentang Kristus, tahu atau tidak tentang ajarannya, tahu atau tidak tentang perintahnya, pasti tahu. Hanya sekali lagi yang ada pada kita tidak mau tahu. Makanya kemarin begini, hari ini begini, besok ya begini lagi. Karena kita tidak mau tahu. Dan tidak mau tahu, itu berarti Bapak Saudara kita kontra dengan pertobatan. Sekali lagi, kalau dalam hidup kita adalah hidup yang tidak mau tahu, maka hidup itu kontra dengan pertobatan yang diserukan oleh Petrus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya kita diperhadapkan pada satu keputusan kita masing-masing. Dan keputusan itu selalu bersifat subjektif. Setiap orang punya keputusannya masing-masing. Tetapi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin katakan begini. Juga seperti apa yang Petrus katakan, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya dibangun dengan kesadaran. Jadi kesadaran di situ dikasih tanda petik, Bapak Ibu. Sadar tentang etika, sadar tentang hukum, sadar tentang norma-norma, sadar tentang apa yang menjadi ajaran Tuhan, sadar akan perintah Kristus, sadar akan hukum kasih-Nya dan sebagainya. Itu orang yang berbahagia. Keputusan kita bisa berbeda-beda, tapi yang pasti orang berbahagia adalah, sekali lagi, orang yang hidupnya dibangun di dalam kesadaran, seperti yang saya katakan tadi. Dan satu hal Bapak Saudara yang harus kita ingat ya, bahwa satu perubahan atau suatu perubahan dalam diri seseorang atau diri kita itu tergantung bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Itu. Jadi kadang-kadang kan begini Bapak Ibu.
Kita mau berubah, tapi seringkali yang menjadi perbandingan itu orang lain. Saya mau hidup jujur baru lihat orang lain. Loh, itu kok orang yang enggak jujur kok malah hidupnya mewah. Kok yang melakukan perbuatan jahat kok malah hidupnya makmur. Ujung-ujungnya apa? Ya nantilah hidup jujur itu. Itu persoalan nantilah. Bukan begitu Bapak Ibu. Kita sering mengambil perbandingan orang lain. Jadi sekali lagi, kalau kita mau berubah, maka tergantung bagaimana perspektif kita terhadap diri kita sendiri. Menurut Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu? Silakan kita menilai diri kita masing-masing. Lalu, outputnya adalah, apakah saya perlu bertobat? Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungkanlah itu. Ketika firman ini menjadi bagian dalam rumah tangga dan keluarga kita, ketika dalam rumah tangga kita ada perubahan-perubahan, seisi rumah tangga kita sejalan seiring dengan kehendak Tuhan, maka seperti yang sudah saya katakan tadi, berbahagialah. Kata Petrus, kita akan diberikan kelegaan dan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya firman ini menjadi renungan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sambut renungan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 300 baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 300 baitnya yang pertama. Andaikan Yesus kau bukan milikku dan tak kau berikan darahmu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Mari kita sampaikan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengar menuntun kami untuk memperhadapkan diri kami terhadap firman. Ketika ada satu tuntutan di dalam hidup kami beriman kepada Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami sebagai Kristiani dituntut untuk mengalami sebuah pembaharuan melalui pengetahuan yang menuntun kami pada kesadaran atas tindakan, atas perilaku, atas perbuatan yang kami lakukan. Apakah semuanya itu beriringan dengan apa yang menjadi kehendak-Mu? Kesadaran-kesadaran itulah yang seharusnya menuntun kami pada hidup di dalam pertobatan. Untuk itu Tuhan Bapa, mampukan kami melihat diri kami masing-masing di dalam perspektif kami. Karena kami tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Dan biarlah semuanya itu ya Tuhan ya Bapa, membawa kami bukan sekedar pada pengakuan dan mendapatkan pengampunan,
tetapi menuntun kami berjalan di jalan yang benar. Ya Tuhan ya Bapa, biarlah kiranya firman ini menjadi bagian di dalam tumbuh dan kembang kehidupan rumah tangga dan keluarga kami, di dalam beriman kepada Tuhan, bahkan di dalam kami berelasi terhadap sesama kami, terhadap lingkungan di mana kami berdomisili. Untuk itu Tuhan Bapa, kami juga berdoa untuk lingkungan di mana kami masing-masing berdomisili. Biarlah kiranya Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka, agar mereka juga dapat menerima kami dengan baik. Bahkan kami bisa berjalan bersama-sama untuk membangun satu wilayah di mana kami ada di dalam kebersamaan. Untuk itu Tuhan Bapa, kami juga mau berdoa secara khusus bagi kehidupan rumah tangga dan keluarga Bapak Darmanto di tempat ini, yang saat ini Bapak dan Ibu Darmanto dalam keadaan yang kurang sehat. Ya Tuhan ya Bapa, di dalam rangkaian syafaat kami memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan bagi Bapak dan Ibu Darmanto, agar di dalam campur tangan Tuhan, Bapak Ibu Darmanto berangsur mengalami kesembuhan, pemulihan melalui obat-obat jika ada yang harus dikonsumsinya. Biarlah itu menjadi saluran berkat, pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Tapi terlebih dari itu ya Tuhan ya Bapak, kami mau berdoa di masa tua dari Bapak dan Ibu Darmanto. Apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi yang ada di dalam pemikirannya pada saat ini, yang tidak terkatakan atau tidak terucapkan dalam persekutuan di malam ini. Kiranya Tuhan Kau berkenan menilik kedalaman hati Bapak dan Ibu Darmanto, dan sehingga Bapak dan Ibu Darmanto dapat menikmati masa tuanya dengan sukacita, menikmati masa tuanya di dalam damai sejahtera Tuhan, dan dalam kesehatan oleh karena Tuhan menopangnya. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk anak-anak dan keluarga, juga cucu-cucu yang sudah Tuhan anugerahkan. Anak-anak dengan keluarga yang juga menghadapi pergumulannya masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai mereka dan memampukan mereka memenangkan segala persoalan dan pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Demikian juga dengan cucu-cucu dan masa depan mereka. Biarlah mereka yang sudah masuk di dalam pendidikan, Tuhan tambahkan hikmat pengetahuan kepada mereka, supaya mereka dimampukan meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka di masa yang akan datang. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami juga mau berdoa di dalam pekerjaan anak-anak atau mantu. Biarlah kiranya Tuhan Bapa Engkau berkati apa yang mereka tekuni pada saat ini, sehingga semuanya itu dapat memberikan tingkat kesejahteraan hidup dalam rumah tangga dan keluarga masing-masing. Ya Tuhan ya Bapa, biarlah apa yang Kau berlakukan, sukacita, damai sejahtera juga berkat dari Tuhan bagi kehidupan rumah tangga keluarga Bapak dan Ibu Darmanto. Kiranya Tuhan memberlakukannya juga di dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga jemaat Immanuel Semarang dengan keberadaannya masing-masing. Kiranya kami semua ada di dalam lawatan Tuhan, dan kami percaya ketika Tuhan melawat kami, selalu ada kedamaian, selalu ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami juga mau berdoa untuk jemaat Immanuel Semarang di dalam tumbuh dan kembangnya dengan segala persoalan dan tantangan yang dihadapi. Kami percaya Tuhan, oleh cinta kasih-Mu, Engkau terus menopang jemaat Immanuel Semarang di dalam menjalankan panggilan dan pengutusannya. Untuk itu Tuhan Bapa, kami seluruh jemaat, warga jemaat Immanuel Semarang menyerahkan jemaat ini di dalam cinta kasih
dan di dalam pertolongan Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, inilah rangkaian syafaat kami. Apa yang tidak terkatakan dan tidak terucapkan, Tuhan berkenan menggenapi dan menyempurnakannya. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan bersama dengan didasari apa yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, sambil pundi diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 301, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 301, baitnya yang pertama. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapak saudara diundang untuk berdiri. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, karena kami memberikannya kepadamu dengan sukacita. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bertobatlah, kata firman Tuhan. Taat dan setialah beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344. Kidung Jemaat 344 baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat 344. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Bapak saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kasih karunia-Mu, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus-Mu, kiranya menyertai kami sekalian dari sekarang dan selamanya. Amin. Amin.
Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari Rabu mendatang. Ikuti protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Teriring salam dan doa dari keluarga Darmanto. Selamat malam.